adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang ragam hias tradisional Nusantara. Adik-adik Sobat Eksis, Indonesia kaya akan keberagaman, misalnya seperti keberagaman budaya. Ada berbagai unsur budaya, salah satunya yaitu kesenian. Di Indonesia, seni rupa telah berkembang sejak zaman nenek moyang terdahulu. Nah, di Indonesia sendiri, dalam berbagai daerah juga memiliki karya seni rupa, misalnya seperti ragam hias atau ornamen. Agar kalian lebih mengetahui tentang hal itu, yuk kita simak video ini sampai selesai. Ragam hias ataupun ornamen merupakan karya seni rupa yang telah dimiliki oleh Indonesia sejak berabad-abad silam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa benda-benda penemuan seperti hiasan pada makam, candi, kain tenun, dan tembikar. Nah, sekarang kita cari tahu tentang sejarah kebudayaan seni rupa di Indonesia. Pada masa pasca Pleistosen, di Indonesia berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat, yaitu tradisi serpih jikah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera. Meski juga ditemukan peninggalan perkakas dari kerang, tetapi bentuk dan jumlahnya tidak menonjol. Temuan peninggalan seni lukis terjadi 1950 oleh Heron Palm di Gua Leang Pantai, Sulawesi Selatan, Gua Burung oleh Van Heckeren, di Gua Jari oleh Fransen, di Maluku, Muna, dan masih banyak lagi. Temuan-temuan tersebut menjelaskan bahwa pada zaman tersebut telah tumbuh seni terapan dan seni rupa. Keberadaan tradisi seni terapan dijelaskan dengan temuan benda gerabah yang dikenal ketika manusia mulai mengenal kebudayaan bercocok tanam. Budaya seni gerabah tersebar di beberapa daerah seperti Kendeng Lembu, Banyuwangi, Kelapa Dua di Bogor, Serpong Tangerang, Kalumpang dan Minangkabau di Sulawesi, Danau Bandung, Paso di Minahasa, dan daerah lainnya. Hasil peninggalan seni gerabah Indonesia masih sangat sederhana, belum menggunakan roda putar maupun tata batu. Semua dikerjakan dengan tangan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Provinsi Yunan atau Tiongkok Selatan yang bermigrasi pada 1500 sebelum Masehi. Temuan peninggalan zaman ini yaitu berupa perkakas batu. Pada 500 hingga 300 sebelum Masehi, kebudayaan perunggu mempengaruhi pesatnya perkembangan motif hias. Di antaranya kebudayaan Dongsong yang datang dari Tiongkok dengan ragam hias pilin, swastika, maupun meander. Pengaruh Tiongkok Selatan dan Cina Utara sebagai cikal bakal nenek moyang kita menjadi titik awal perkembangan seni ragam hias di Indonesia. Kebudayaan Neolitikum dan perunggu inilah yang menjadi dasar bagi kebudayaan seni rupa di Indonesia. Kalau kita lihat ragam-ragam hias, kesenian dari berbagai bangsa, berbagai suku bangsa dari waktu ke waktu, banyak yang mengalami kemiripan atau kesamaan. Dapat kita jelaskan melalui sejarah difusi ataupun penyebaran penduduk seperti yang kita bicarakan tadi. Namun begitu, dari sisi ilmu jiwa dapat dijelaskan bahwa jiwa manusia dimanapun pada dasarnya sama. Adolf Bastian, seorang ahli bangsa-bangsa dari Jerman, mengatakan kesamaan seperti itu dengan istilah elementer Gedanken. Si Jijung, seperti dikutip dalam Indonesische Zeer Motieven, menyebut kejadian seperti ini sebagai Archetypen, atau pola dasar yang terletak di bawah alam sadar manusia. Kesamaan atau kemiripan ragam hias ini sangat banyak dijumpai di Indonesia. Adik-adik Sobat Eksis, ada berbagai macam ragam hias Nusantara. Ragam seni rupa Nusantara dapat disebut juga sebagai ragam hias tradisional karena hidup dan dikembangkan secara turun-temurun baik bentuk maupun nilai-nilai filosofisnya. Ragam hias tradisional Nusantara ini berfungsi sebagai memperindah benda-benda pakai, misalnya seperti pakaian. Motif ragam hias tradisional Nusantara dikelompokkan menjadi yang pertama, motif geometris. Motif geometris sering juga disebut motif ilmu ukur. Pada dasarnya, motif ini dikatakan geometris lebih disebabkan oleh cara atau teknik yang digunakan dalam pembuatan ragam hias. Motif geometris dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pilin, pilin ganda, swastika, swastika ganda,
kawung, dan tumpal. Yang kedua ada motif tumbuhan atau flora. Yang ketiga ada motif binatang atau fauna. Yang keempat motif manusia. Dan yang terakhir motif alam. Nah, itulah tadi beberapa pengelompokan motif ragam hias tradisional Nusantara. Nah, sekarang kita akan belajar membuat ragam hias tradisional Nusantara, yaitu motif kawung. Sebelum kita membuat motif kawung, kalian siapkan dahulu kertas, alat tulis, dan pewarna, lalu kita buat motif kawung itu bersama-sama. Sebelum kita menggambar ragam hias geometris, yuk kita siapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam menggambar ragam hias geometris. Yang pertama yaitu buku gambar. Yang kedua, alat tulis. Yang ketiga, penggaris. Yang keempat, penghapus. Yang kelima, pewarna. Kalian bisa menggunakan spidol ataupun krayon. Setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, sekarang kita sudah siap untuk menggambar ragam hias geometris bersama-sama. Nah, kali ini Kak Ella akan menggambar ragam hias geometris, yaitu kawung sebagai salah satu motif batik terkenal di Indonesia.
itulah tadi materi tentang ragam hias tradisional Nusantara. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.